Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama penghormatan kita kepada dosen pengampu Ibu Nurmalia Zakaria yang mana beliau yang telah mengajarkan kita dan membimbing kita dengan mata kuliah yang kita tempuh yaitu semi solida. Dan terima kasih juga buat teman-teman ya kita yang mudah mempersiapkan materi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri Muhammad Rizky Ananda dan dalam forum ini saya ditemani beberapa rekan saya yang akan memberikan mengenai pembuatan formulasi dan uji kestabilan fisik suspensi ekstrak dari mengkudu atau nama lainnya Morinda citrifolia dan kunyit atau nama lainnya Cucurma domestica Val sebagai anti diare. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu suspensi, sebelumnya masih ada sebagian teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu suspensi. Sediaan suspensi ialah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut, yang terdispersi dalam fase cair. Itu suspensi ya. Hampir sejenis sediaan sirup juga. Kemudian ada diare. Diare ialah kondisi ketika seseorang mengalami buang air besar dengan kasus. Selanjutnya ada diare. Diare ialah kondisi ketika seseorang mengalami buang air besar atau BAB dengan konsistensi yang encer dan bisa dilakukan selama beberapa kali dalam satu hari. Kasus diare berat seringkali disertai muntah-muntah, tubuh kehilangan sebagian besar cairan, sehingga mengakibatkan tubuh mengalami dehidrasi, kekurangan kalium, dan asidosi atau darah menjadi asam. Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi diare ada beberapa kategori yaitu antimotilitas, adsorben, antisekresi, antibiotik, enzim, dan mikroba usus. Misalnya untuk obat loperamin HCl dalam bentuk tetes dan sirup dapat menyebabkan efek samping. Dan yang berat dan menyebabkan kematian apabila digunakan dengan dosis yang tidak tepat. Kemudian herbal yang biasa digunakan sebagai anti diare yaitu kunyit atau bahasa lainnya Cucurma domestica Val adalah tanaman yang secara empiris digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat, termasuk untuk pengobatan diare. Kunyit mengandung tanin, ya tanin ini seperti berfungsi untuk mengikat dan mengendapkan protein, ya, sehingga dalam dunia kesehatan tanin berfungsi untuk mengobati diare, ambien dan juga peradangan. Kemudian ada kurkumin. Kurkumin ini sejenis anti radang atau antioksidan juga. Kemudian kandungan tanin dan kurkumin dalam kunyit diduga bekerja sebagai anti diare seperti tadi ya. Buah mengkudu atau selanjutnya ada buah mengkudu atau Morinda citrifolia mengandung senyawa aktif flavonoid atau quercetin yang berpotensi sebagai senyawa anti diare. Kemudian tujuan kita pada kali ini, pada formulasi ini, supaya mengetahui ya efektivitas kombinasi dari ekstrak kunyit dan mengkudu, serta menguji stabilitas dari bahan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah sebagai dasar penggunaan kombinasi ekstrak kunyit dan mengkudu dalam alternatif terapi dari. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan obat herbal terus standar anti diare dengan ekstrak kunyit dan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan kita. Persilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas yaitu kunyit. Kingdom kunyit yaitu plantae atau tumbuhan. Selanjutnya divisinya yaitu Angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Selanjutnya yaitu subdivisi yaitu monokotil, tumbuhan berkeping biji tunggal. Selanjutnya yaitu anak kelas yaitu Camelinida. Camelinida merupakan kumpulan 4 bangsa atau satu suku yang monofiletik dan memiliki keterkaitan taksonomi yang kuat.
Selanjutnya ordonya yaitu Zingiberales. Zingiberales adalah salah satu ordo tumbuhan yang berbunga, yang termasuk dalam clade Camelinida. Selanjutnya yaitu familinya. Familinya yaitu Zingiberaceae, yang dikenal sebagai tanaman jahe-jahean yang merupakan famili dari tanaman berbunga monokotil. Selanjutnya yaitu genusnya Curcuma. Curcuma adalah sebuah genus tanaman dari keluarga Zingiberaceae yang terdiri dari tanaman seperti kunyit dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu spesiesnya yaitu Curcuma longa, yang dikenal sebagai kunyit. Selanjutnya saya akan bahas tentang taksonomi tumbuhan mengkudu. Kingdomnya yaitu Plantae atau tumbuhan. Selanjutnya yaitu divisinya yaitu Spermatophyta. Spermatophyta merupakan tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Selanjutnya yaitu subdivisi Angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Selanjutnya yaitu kelasnya yaitu Dicotyledon. Dicotyledon merupakan tumbuhan yang berbiji belah atau berbiji dua. Selanjutnya yaitu anak kelas yaitu Sympetalae. Sympetalae adalah tumbuhan yang tergolong dalam anak kelas dan mempunyai ciri utama adanya bunga dengan hiasan bunga yang lengkap. Selanjutnya yaitu bangsanya yaitu Rubiales. Rubiales merupakan salah satu ordo anggota tumbuhan yang berbunga yang termasuk dalam anak kelas Asteridae. Selanjutnya yaitu sukunya yaitu Rubiaceae. Rubiaceae merupakan suku ranggitan-ranggitanan atau suku kopi-kopian adalah salah satu famili tumbuhan yang berbunga. Selanjutnya yaitu genus atau marganya, yaitu Morinda. Morinda merupakan genus tanaman berbunga dalam keluarga Rubiaceae. Yang terakhir yaitu spesiesnya yaitu Morinda citrifolia L atau yang dikenal sebagai mengkudu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari mengkudu dan kunyit. Salah satu alasan kami memilih buah mengkudu dan kunyit itu cocok untuk obat anti diare ya. Dan manfaat lainnya yaitu yang pertama meredakan nyeri sendi. Mengkudu memiliki sifat anti nyeri dan anti inflamasi sehingga dapat membantu mengatasi rasa sakit di dalam tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Manfaat mengkudu lainnya adalah dapat mendukung kesehatan jantung. Buah paci atau disebut juga buah mengkudu dapat menurunkan lemak darah dan kolesterol, serta mengurangi peradangan yang dapat menjadi faktor resiko penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Selain vitamin C tingkat tinggi, jus mengkudu mengandung fitokimia dan antioksidan lain yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, yaitu membantu penurunan berat badan. Yang kelima, mencegah kerusakan jaringan akibat merokok. Yang keenam, meningkatkan energi bagi kesehatan tubuh manusia. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan otak. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan kulit. Yang kesembilan, meningkatkan kesehatan mata. Dan yang terakhir, mengelola tekanan darah. Selanjutnya ada manfaat kunyit. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua meredakan nyeri head khususnya untuk wanita. Yang ketiga meredakan gatal-gatal pada kulit. Yang keempat membantu mengatasi gangguan sistem pencernaan. Yang kelima membantu menurunkan berat badan. Yang keenam meminimalkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang ketujuh membantu mengendalikan gula darah atau disebut dengan diabetes. Selanjutnya ada kandungan kimia buah mengkudu, yaitu buah pace juga mengandung antioksidan cukup tinggi yang memiliki sifat antibakteri dan anti radang. Berikut jenis antioksidan dalam buahnya yaitu flavonoid, lignan, iridoid, anthraquinone, kumarin, terpenoid, sterol, asam lemak, dan polisakarida. Adapun kandung antioksidan yang berperan sebagai anti diare adalah flavonoid. Selanjutnya ada kandungan kimia dalam kunyit yaitu kurkumin, sesmetoxycumin, bisdesmetoxycurcumin, resin, pati, karbohidrat, selulosa, lemak, vitamin C, antioksidan, zat besi, zat fahid, fosfor, kalsium, protein. Adapun kandungan kunyit yang berperan sebagai anti diare yaitu kurkumin dan tanin. Selanjutnya ada metodologi percobaan, ada alat, bahan, formula, dan prosedur percobaan. Adapun alat yang kita gunakan adalah gelas ukur, pipet volume, timbangan analitik,
kuvet, spatula, labu ukur, mortal dan alu, botol, sudip, dan spatula. Dan ada bahannya yaitu ekstrak mengkudu, ekstrak kunyit, PGA, CMCNA sebagai suspending agent, dan metilparaben, gliserin, sirup simplex, dan aquades. Selanjutnya yaitu formulasi bahan. Yang pertama yaitu ekstrak kunyit pada formula 1 yaitu 4%, formula 2 4%, dan formula 3 4%. Selanjutnya ekstrak mengkudu, formula 1 tetap 4%, formula 2 4%, dan formula 3 4%. CMCNA pada formula 1 0,5%. Konsentrasi pada formula 2 yaitu 1%, dan formula ketiga pada 1,5%. Selanjutnya propilen glikol yaitu formula 1 3%, formula 2 3%, formula 3 3%. Selanjutnya ada sorbitol pada formula 1 30%, formula 2 30%, dan formula 3 juga 30%. Selanjutnya ada natrium benzoat pada formula 1 0,4%, pada formula 2 0,4%, dan formula 3 0,4%. Selanjutnya ada perasa secukupnya pada formula 1, formula 2, dan formula 3. Selanjutnya ada T juga secukupnya pada formula 1 sampai formula 3. Dan aquades sampai dengan 100 sampai dengan formula ketiga. Selanjutnya ada cara mendapatkan ekstrak kunyit dan mengkudu, yaitu yang pertama pembuatan ekstrak kunyit dan mengkudu. Simplisia kunyit dan mengkudu diperoleh dari Laboratorium Farmasi Universitas Ubudia Indonesia. Serbuk simplisia kunyit dan mengkudu masing-masing ditimbang sebanyak 100 gram. Ekstraksi menggunakan metode maserasi. Maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Perbandingan simplisia dan pelarut adalah 1:10. Ekstrak cair dipekatkan dengan rotari evaporator pada suhu 60 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak dengan konsistensi kental. Penelitian ini menggunakan dosis kombinasi ekstrak sebesar 20 mg per kilogram, 40 mg per kilogram BB, dan 80 mg per kilogram BB. Perbandingan ekstrak kunyit dan mengkudu adalah 1:1. Kemudian prosedur pembuatannya. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Semua bahan ditimbang. Yang kedua, dikalibrasikan botol. Yang ketiga, CMCNA dilarutkan dengan aquades panas dalam mortil. Yang keempat, masukkan ekstrak kunyit dan ekstrak mengkudu ke dalam mortil, aduk sampai homogen. Selanjutnya, tambahkan propilen glikol, natrium benzoat, dan sorbitol, aduk sampai homogen. Kemudian tambahkan TA, aduk AD homogen. Selanjutnya tambahkan perasa, kemudian tambahkan aquades sampai batas kalibrasi. Baik, saya akan menjelaskan evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji viskositas. Digunakan viskositas yang sudah bersih. Pipetkan cairan ke dalam viskometer dengan menggunakan pipet. Lalu hisap cairan dengan menggunakan pusbali sampai melewati 2 batas, disiapkan stopwatch. Kendurkan cairan sampai batas pertama lalu mulai perhitungan. Dicatat hasil dan lakukan perhitungan dengan rumus. Diusahakan saat melakukan perhitungan kita mengenggam di lengan yang tidak berisi cairan. Selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas suspensi melibatkan beberapa parameter termasuk uji fisik, kimia, dan mikrobiologi. Beberapa uji yang umum dilakukan meliputi uji sedimentasi, partikel, pH warna, kejernihan, dan aktivitas obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah ukuran partikel, kekentalan atau viskositas, jumlah partikel atau konsentrasi, dan sifat atau muatan suspensi. Yang ketiga ada uji organoleptis. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bentuk, bau, warna, dan rasa pada bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya ada uji pH. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pH sediaan menggunakan alat pH meter. Prinsip dari uji ini yaitu harga pH adalah harga yang diberikan oleh pH meter. Selanjutnya ada uji homogenitas.
uji ini dilakukan secara visual apakah sediaan terdistribusi merata atau tidak, dan melihat apakah ada bagian yang masih menggumpal atau tidak terdistribusi secara merata ketika dikocok. Dengan catatan suspensi dikocok terlebih dahulu. Selanjutnya ada uji sedimentasi. Suspensi dimasukkan ke dalam gelas ukur bervolume 10 mili. Menggunakan volume sedimentasi dilakukan hingga volume sedimentasi konstan maksimal hingga 7 hari. Ada uji berat jenis. Berat jenis diuji dengan menggunakan piknometer. Piknometer diisi dengan air sampai penuh lalu rendam dengan air es suhu kurang lebih dari 200 derajat Celcius. Di bawah suhu percobaan, lalu piknometer ditutup buka kapiler, dibiarkan terbuka, dan suhu naik sampai suhu percobaan, lalu piknometer ditutup. Biarkan suhu air dalam piknometer mencapai suhu kamar, air yang menempel diusap, lalu timbang dengan seksama, kemudian lihat dalam tabel kerapan air dan suhu percobaan untuk menghitung volume air. Kemudian kesimpulan yang akan disampaikan oleh kawan kita yaitu Hayatun. Kepada Hayatun dipersilakan. Jadi kesimpulannya, pembuatan formulasi dan uji kestabilan fisik suspensi ekstrak mengkudu dan kunyit sebagai anti diare. Bahan yang digunakan ekstrak mengkudu, ekstrak kunyit, PGA, CMCNA, metilparaben, gliserin, sirup simplex. Kemudian dievaluasi kestabilan sediaan, antara lain uji fisik, kimia, uji partikel, uji viskositas, uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji sedimentasi, dan uji mikroba pada sediaan. Manfaat dari kedua bahan aktif tersebut, mengkudu dan kunyit setelah diformulasikan bisa sebagai obat herbal anti diare. Baik, sekian dari kita yang dapat kita berikan mengenai pembuatan formulasi dan uji kestabilan fisik suspensi dari ekstrak mengkudu dan kunyit sebagai anti diare. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.